Saudara pemain timnas U20 yang membela Bayangkara FC U20, Valdi Alberto melakukan tindakan yang tidak pantas dengan menendang pemain Dewa United U20 pada laga ke-32 Elite Pro Academy U20 2025-2026 di Stadion Citarum, Semarang, Jawa Tengah. Sanksi apa yang bisa dijatuhkan pada pemain yang melakukan tindakan kekerasan di lapangan? Kami membahasnya bersama dengan analis sepak bola, Bung Firzi Idris yang telah bergabung di Kompas Petang. Selamat petang, Bung Firzi. Ya, selamat petang. Ya, Bung Firzi, tentu update pemirsa Kompas TV. Ya, tentu update juga ya soal insiden ini. Tentu ini bisa dikatakan mencoreng dunia sepak bola tanah air. Dari hemat Anda sendiri, apa sanksi yang layak diberikan sehingga ini betul-betul tidak mencoreng dunia sepak bola tanah air? Ya, kalau kita lihat memang kejadiannya sangat-sangat memilukan, sangat-sangat memalukan, dan bagi saya udah tidak penting siapa yang memenangi laga itu ya. Kalau sportivitas kalah di atas kemenangan gitu. Jadi yang lebih penting di sini apalagi di usia muda kan adalah sportivitas. Dan ini bukan kejadian yang baru ya, karena pada Januari kemarin kalau kita ingat di Liga 4 Jatim juga ketika itu terjadi ya tendangan kungfu pemain Putra Jaya Pasuruan ya, Muhammad Hilmi Gimnastiar melepas tendangan kungfu juga ke pemain Perseta, dan ketika itu hukumannya adalah pencoretan ya, pemecatan dari tim ya. Di sini kan yang bikin kita kecewa juga terlebih adalah kita tahu Fadli itu bukan seorang yang kita tidak kenal gitu. Dia adalah pemain inti ketika di timnas U17 kemarin. Dia bermain juga di Piala Dunia U17 ya, selalu bermain. Dan kalau merujuk pada balik lagi ke pertanyaan Mas Yasir, kalau merujuk ke kode disiplin PSSI di pasal 54 ya terkait memancing kebencian dan kekerasan. Jadi memang Alberto ini berpeluang mendapat hukuman yang beratnya ya. Hukuman itu bisa jadi sanksi skorsing dari sepak bola, aktivitas apapun, tidak kurang dari 12 bulan alias 1 tahun. Dan ini pernah terjadi di EPA juga ya, ketika pada 2021 pemain Bayangkara U18 Hugo Samir ketika itu dihukum Komdis PSSI 1 tahun larangan bermain setelah dia menendang wasit. Jadi udah ada presiden, ada hukuman panjang, hukuman lama bagi anak-anak muda ini yang bermain di EPA. Jadi menurut Anda hukuman sanksi untuk tidak bermain ya 1 tahun ini bisa diberikan atau diganjarkan kepada Valdi Alberto ini. Kalau dari Bung Firzi sendiri melihat insiden ini, menurut Anda apakah sanksi ini diberikan kepada pemain yang terlibat atau perlu ada pihak-pihak lain yang juga terlibat dalam insiden ini, termasuk wasit yang juga dimintai keterangan sehingga membuat clear insiden ini? Ya benar, tadi dalam pernyataan lengkapnya Pak Yunus Nusi kan juga dikatakan ya, siapapun yang terlibat akan diambil tindakan, dan tadi juga disampaikan juga bahwa ada potensi kelalaian perangkat pertandingan juga. Ini jadi atensi PSSI ke Komite Wasit Pimpinan Ogawa ya, itu juga bagian lanjutan dari pernyataan Pak Yunus tadi, dan ini adalah suatu hal yang juga harus jadi perhatian karena kami juga mendapatkan komentar ya sebenarnya dari Evan Dimas, mantan pemain timnas ya, yang mengatakan bagus sekali komentarnya menurut saya ya, karena dia bilang miris kalau ketika trofi dan kemenangan itu di atas sportivitas dan fair play. Jadi bagaimana jika sportivitas yang diolah itu hanya raganya tapi bukan olah jiwanya. Jadi menurut saya ini komentar yang sangat bagus sekali. Jadi harus ditekankan pada usia segini memang kalah menang itu sekunder lah. Yang penting mereka bisa menjunjung tinggi sportivitas dan fair play, dan kejadian kemarin sangat memalukan dan sangat enggak banget bagi siapapun yang terlibat ya, perangkat, pelatih kedua tim, semua staf pemain. Dan ini lagi-lagi kita bahas tadi kalau soal kejadian yang menimpa Hugo Samir ini juga udah pernah kejadian, ada presidennya di EPA. Betul, gitu. Jadi karena itu harus ada pembenahan. Karenanya PSSI sendiri sudah memerintahkan komite disiplin ya untuk mengusut tuntas kasus ini. Kalau kita lihat ini anak muda menggebu-gebu, kemudian keinginan untuk menang tentu ada dalam pertandingan. Jika kita kaitkan dengan fair play dalam pertandingan, Anda melihatnya seperti apa? Terlebih kejadian ini bukan pertama kalinya terjadi di persepak bolaan tanah air.
Iya benar. Dan tadi juga kami menerima kiriman juga ya bukti video dari Bayangkara bahwa mungkin ada tindakan atau aksi presiden yang dilakukan sebelum kejadian ini, karena kejadian ini kan sudah yang viral kan ketika tendangan kungfu dilakukan, dan itu para pemain kedua kubu sudah berisu di dalam lapangan ya. Tapi kan di sini bukan whataboutism ya, bukan bagaimana kejadian sebelumnya atau bagaimana kondisi sebelumnya, tapi apa yang dilakukan untuk mencegah agar emosi para pemain itu tidak terpancing kalau ada keputusan-keputusan yang tidak berjalan bagi Betul. para pemain. Dan menariknya tadi kita juga pihak kami juga menghubungi Coach Nova ya, pelatih di Timnas U20 sekarang, dan juga pelatih Alberto di Timnas U17, dan dia mengatakan bahwa dirinya sangat-sangat kecewa dengan apa yang dilakukan Alberto. Karena balik lagi, apapun alasannya, tindakan itu tuh nggak bisa dibenarkan, Mas Yasir, di sini. Betul. Dan dia mengatakan, apalagi status Berto adalah pemain Timnas U17 yang seharusnya memberikan contoh kepada pemain lainnya. Bisa kita bayangkan berapa banyak pemain Indonesia yang punya kesempatan bermain di level Piala Dunia gitu. Dan Alberto itu telah melakukannya, seharusnya dia bisa menjadi contoh. Dan di sini katanya Coach Nova sudah berkomunikasi langsung dengan Berto, dan dia mengutarakan bahwa Berto sudah harus belajar dari situasi ini. Dan Coach Nova mengatakan bahwa kejadian tidak bisa ditolerir dan harus ada konsekuensi terhadap sang pemain. Harus ada konsekuensi, Alberto harus belajar dari peristiwa ini. Kalau kita lihat track record dari Alberto sendiri dalam persepak bolaan tanah air, apalagi sudah masuk timnas, itu seperti apa gambarannya? Ya, dia banyak tampil ya di Timnas U17, melakukan 18 penampilan, 7 gol bersama Bayangkara. U20 dia juga udah menghasilkan 6 gol dan 1 assist dari 15 laga. Pemain yang sebenarnya punya talent ya, punya bakat, dan trayek karirnya sebelum ini menurut saya menanjak, terutama ya bagi pemain-pemain Timnas U17 yang bermain di Piala Dunia. Pengalaman luar biasa lagi-lagi, di mana mereka seharusnya bisa membawa pengalaman itu untuk membawa sepak bola Indonesia ke level lebih tinggi. Tapi sekarang ada kejadian ini, menurut saya dia harus siap untuk menerima konsekuensi berat seperti yang disampaikan oleh Coach Nova tadi, Mas Yasir. Dari insiden ini tentu diharapkan ada pembelajaran begitu, tidak hanya kita sebagai penikmat sepak bola tanah air, tapi khususnya terutamanya untuk pemain-pemain muda yang memang mereka berpotensi untuk mengharumkan nama Indonesia. Apa yang menurut Anda ingin disampaikan soal ini? Ya, balik lagi mungkin tadi ke hal yang disampaikan oleh Evan Dimas juga ya kepada kami ya. Dia menekankan bagaimana ini merupakan sebuah tamparan betul bagi semua insan sepak bola Indonesia. Tapi dia menekankan bagaimana kita bekerja sama mencari solusi untuk para generasi muda ini, yang diajarkan bukan hanya mental kompetitif tapi juga berjiwa kesatria ya, mental bergerak bersama. Jadi bagaimana football family bisa tidak hanya menghukum pemain-pemain ini, tapi juga mencegah agar kedepannya tidak terjadi lagi dan tidak mencoreng lagi para pemain muda ini, terutama dalam fase formatif mereka ya, fase pembentukan mereka sebagai pemain. Jangan sampai mereka terbebani mungkin dengan kewajiban tiap kali harus menang sehingga melupakan hal-hal sportivitas dan fair play. Itu sih yang harus ditekankan ke depan. Baik, terima kasih analis sepak bola Bung Firzi Idris telah berbagi perspektifnya di Kompas Petang.